Ibu tadi masuk ke sini membahas kenapa ada debat. Ya, Kalau Kristen itu percaya diri menggunakan pakaiannya sendiri, kita akan laksana Hindu dan Islam. Tidak ada dialog, karena Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri. Hanya Kristen ini, kalau di Yahudi nyamar Yahudi, kalau di Islam nyamar Islam. Itulah Kristen. Oh gitu ya. Ya, serigala berbulu jangkrik. Ini serius. Itulah yang dimaksud Yesus, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Itulah Kristen. Menurut kita beda lagi tuh. Nah, ya menurut Ibu silakan aja. Seorang maling tidak mungkin mau mengakui dirinya maling. Itu pasti. Sekarang coba Anda pertahankan argumen Rasulnya. Dari mana Anda mengambil kata Rasul dan apa maknanya sesuai dengan bahasanya? Silakan. Mampu enggak? Itu saya mampu, tapi saya tanya dulu, saya punya dokter ahli kitab gitu. Dokternya suruh ke sini. Ya oke, kirim nomor WA-mu ke saya ya. Di YouTube saya ada nomor saya bertaburan. Silakan Anda lihat di sana nomor saya. YouTube Zulkifli Abbas, ada nomor kontak saya di sana. Dokternya suruh bicara langsung kepada saya. Kita live kan. Kenapa kemudian umat Islam mempertahankan akidahnya dari ronrongan serangan Kristen secara masif? Oke. Berarti saya nggak tahu serangannya seperti apa gitu. Misalnya Kata Rasul gini. itu tadi udah dirampok, itu contoh salah satunya. Oh gitu, berarti setiap sekarang ini teman-teman tuh tidak tenang ya ketika dalam Bible kami aja dari tulisan dulu, gitu ya. dari dulu tidak tenang. Serius nanya gitu loh, karena saya tidak terlalu Iya, saudariku, dari dulu Kristen ini datang ke Indonesia mencoba untuk menggunakan seragam Islam agar lebih mudah panen jiwa-jiwa yang lagi tertidur di Islam. Misionaris menggunakan istilah Islam. Ya saya kalau teman-teman berhadapan dengan saya membedah arti kata atau di segala macam itu saya angkat tangan gitu. Tapi bukan berarti saya mengalah atau oh iya gitu kan, enggak juga gitu. Ya Anda harus bertahan daripada malu. Bu Wanda, izin Bu Wanda, supaya ini masuk ke topik daripada gini aja ya. Kata Rasul itu Bu tidak ada di original teks Bible Ibu. Oh, oke. Ya, satu, Rasul itu bahasa Arab. Yang ada di Bible Ibu itu originalnya itu apostolos gitu ya. Nah, menurut Bang Juma tadi surat menyurat, bisa juga apostolos itu utusan. Gitu ya. Jadi kalau apostolos mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mestinya mengikuti koridor bahasa Indonesia, yaitu utusan. Kalau Anda gengsi mengatakan Paulus adalah utusan, ganti aja menjadi Yunani, apostolos Paulus. Saya yakin kalau Ibu pakai apostolos Paulus tidak ada yang ganggu, aman, tenteram, damai di sana. Gini Bang, saya paham, terima kasih gitu. Tapi kalau sebut apostolos misalnya, saya maaf ya, saya sebelumnya pernah di Italia gitu, di Roma gitu. Dan saya baca Bible dalam bahasa Italia. Ya Rasul Paulus itu sebut apostolos. Nah gitu, ketika baca pakai bahasa Italia gitu, gunakan kata apostolos gitu. Para murid, ya selain Yesus itu semua kita itu adalah para rasul, para murid kita sebutnya seperti itu gitu. Dan terserah kan, saya baru paham oh ternyata rasul itu ya mungkin karena saya belum belajar sampai ke sana gitu. Ternyata rasul itu kita mencuri dari teman-teman muslim gitu. Itu mungkin ranahnya nanti saya boleh tanya atau saya belajar lagi gitu, gimana saya bisa nanti ditanya lagi, saya bisa mempertanggungjawabkan hal ini gitu. Tapi jadi Ibu pernah baca Bible Italia, berarti di situ nggak ada rasul ya, Bu ya. Bu, jadi Bible Yunani itu Ibu nggak temukan rasul ya, apostolos ya, Bu? Kalau Yunani enggak, karena saya sebelum pernah baca dan itu sangat sulit bahasanya, sehingga mungkin orang-orang Bible mungkin yang ahli kitab belajar sampai di sana. Udah jelas dia Bang Juma, dia akui kok. Hanya membaca, bukan membedah diksi atau kata yang dipakai di dalam, enggak. Silakan Bang Juma. Tadi Ibu mengakui Ibu pernah belajar sampai ke sana. Kenapa panjang lebar tadi Anda bertanya? Saya tidak tahu rasul itu apa, bahasa Yunaninya apa. Anda tadi ngaku tidak? Ini saya bukan ahli kitab. Tadi saya tanya Ibu, saya tanya apa bahasa original teksnya Rasul gelar untuk Paulus. Anda mengatakan tidak tahu. Belakangan Ya, tidak tahu. Ibu menjelaskan barusan apa? Anda pernah ke sana, Anda gini, tahu. Saya ke sana bukan mau belajar, bukan belajar kitab suci. Itu hanya orang-orang yang ahli kitab yang belajar sampai membedah kata asal katanya dari bahasa mana-mana. Saya ke sana, tinggal di sana untuk studi, dan saya baca kitab suci dalam bahasa Italia. Ada kata-kata apostolos di dalam gitu. Nah, dan itu Anda di sana studi kan? Iya, studi kan ada studi apa kan Anda belum tahu kenapa harus. Anda membaca kitab bahasa Itali. Anda temukan kata apostolos. Tadi Anda mengaku nggak tahu. Ibu Wanda, sekarang Anda udah tahu, mestinya pakai apostolos. Masihkah Ibu mau mempergunakan kata rasul?
Ya karena Berat. saya di Indonesia saya pakai Bible, saya pakai kata Rasul dong. Waduh, berat. Masa saya baca kemudian misalnya baca dengan umum Jadi percuma ibu masuk ke sini, percuma menasehati. Berarti siapkan aja kuping ibu selalu mendengarkan suara saya. Akan saya gonggong semuanya Kristen di Indonesia ini sebelum mereka melepaskan kata Rasul. Iya memang bukan dialog, bukan dialog. Ini kami mempertahankan akidah. Ohnya tulis apa di sini? Dialog lintas agama. Dengarkan, dialog lintas agama itu membahas agama, termasuk membahas kata Rasul yang kalian rampok tanpa malu-malu. Paham? Artinya kasih judul Harus paham. Ternyata di kalian mau yang santun, mau yang terpelajar, mau pria, mau laki-laki, mau perempuan, mau wanita, mau tua, mau muda, ternyata sama aja. Tabiat rampok ya rampok. Bukan terserah, ini keadaan. Ini keadaan di agama saudara, bahwa Anda sudah nyaman dengan hasil rampokan. Anda menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tetapi Anda mengambil kata Rasul. Kalau saya jadi Anda, saya ke laut cebur diri. Kata Rasul menurut KBBI itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Anda ingkari adalah Tuhan, tetapi kata istilah Anda ambil demi apa? Untuk menyesatkan generasi Islam. Paham? Nah itu, catat itu, dengarkan itu, tulis baik-baik dalam pikiran dan hati ibu, bahwa agama saya masuk ke Indonesia ini mengajarkan agamanya, ajarannya dengan cara-cara yang tidak baik. Itu. Dan memang itu pesan, itu memang pesan di dalam kitab ibu. Filipi 1:18 itu memang pesan. Baik diajarkan Yesus itu dengan maksud mengelabui atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Oke? Jadi memang ada maksudnya. Kitab kalian itu, Kristen itu diajarkan secara mengelabui. Itu jelas dalam Filipi 1 nomor 18. 1 Korintus 4 nomor 10. Saya bacakan dalilnya Bu ya. Dengarkan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Di dalam original teksnya jelas dikatakan di sana dengan kata propasis. Propasis itu adalah mengelabui atau maksud palsu. Oke? Itu kata Paulus, Bu. Kata Paulus, itu kata Paulus. Perikop itu mungkin saya belum baca karena saya juga orang yang kurang baca sih. Kayaknya mulai dari Membacanya sini, aja belum. Rajin baca dan Habis itu paham Anda belum tafsirannya membaca seperti satu apa. Jadi, ayat. Habis kalau itu Anda tafsiran- mengatakan jangan baca satu ayat, baca satu perikop. Satu ayat aja nggak baca, apalagi satu perikop. PT-nya bercadar dan dia berfoto di dalam gereja. Di dalam gereja dia foto, tapi dia bercadar. Itu udah menjelekkan loh. Misionaris kesiangan.